Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1701. Sophie melihat Charlie dikepung begitu banyak pengawal. Dalam hatinya dia yakin Charlie akan hancur hari ini. Dan dia tidak bersimpati pada Charlie. Karena dia tidak melihat seluruh penyebab kejadian itu. Hanya melihat Charlie mati-matian mengejar seorang pria di jalan. Menyebabkan pria itu ditabrak mobil. Dan kemudian lengannya patah tertabrak mobil. Persis seperti itu. Sudah agak berdarah dan kejam. Dia tidak mengira Charlie tidak akan menerimanya begitu saja. Dan bahkan bertengkar dengan tuan muda tertua dari keluarga Takahashi. Itu hanya masalah otak. Pada saat ini, Eikichi melihat bahwa waktu telah tertunda lama. Kesabarannya benar-benar habis. Dia segera memerintahkan anak buahnya. Pukul dia sampai satu napasnya habis. Lalu buang orang di bawah kakiku ke tumpukan sampah. Lebih dari sekadar berkumpul di sekitar Charlie. Menunggu kata-kata ini. Setelah Eikichi memberi perintah, mereka dengan cepat menuju Charlie. Semua orang melakukan yang terbaik. Karena takut disalahkan. Charlie hanya satu orang. Di mata mereka, ini tidak membutuhkan waktu lama. Setiap orang adalah ahli top. Jika ada yang sedikit lebih lambat, anak ini mungkin telah jatuh. Dalam hal ini, mereka yang tertinggal tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka di depan tuan muda tertua. Eikichi melihat begitu banyak orang mengelilingi Charlie, dan langsung mengecilkan lingkaran. Seringai mengejek terhapus dari sudut mulut. Orang Cina biasa, yang berani melawanku di jalanan kota di Jepang. Dia mencari kematian. Sayangnya, sebagai tuan muda tertua dari keluarga Takahashi, tidak nyaman untuk mengambil tindakan di depan begitu banyak orang. Kalau tidak, aku benar-benar ingin menghancurkanmu sendiri. Eikichi ingin segera melihat Charlie bernafas, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam pengepungan yang dikelilingi oleh lebih dari 10 master, tiba-tiba ada beberapa teriakan panik dan kesakitan. Segera setelah itu, beberapa orang di sekitar lingkaran sekitarnya terbang keluar satu demi satu. Apa? Rasa sakit? Apakah anak ini kejam? Dengan suara serak ini, beberapa orang terbang mundur, dan kemudian terjatuh dengan keras. Salah satunya benar-benar terbang langsung ke kaki Eikichi. Bawahan itu dicengkeram leher Charlie dan melemparkannya langsung. Jadi dia berbaring di kaki Eikichi dengan berat. Dan dengan keras, Eikichi terkejut. Segera setelah itu, pria itu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Dan dahinya sudah penuh darah. Pria itu menatap Eikichi dengan mata yang sangat menyakitkan. Dan berseru, "Tuan muda, tuan muda." Segera setelah itu, dengan kepulan, awan besar kabut darah keluar dari mulut. Awan besar kabut darah ini disemprotkan ke celana panjang Eikichi, dan celana putihnya benar-benar dicat merah dengan darah. Eikichi buru-buru mundur setengah meter ketakutan, hanya untuk melihat bawahannya berkata dengan kesakitan, "Tuan, bajingan itu, kuat, luar biasa." Setelah berbicara, dia jatuh ke aspal dengan keras, benar-benar tidak sadarkan diri. Eikichi merasa otaknya langsung terhubung ke listrik bertegangan tinggi. Apa yang telah terjadi? Pengawal ini semuanya ahli top. Bahkan para master dari para master. Bagaimana mungkin pria yang memotong melon dan sayuran jatuh ke tanah seperti sampah di depan anak itu? Tepat ketika dia tidak memahami masalah, beberapa orang lain juga dikalahkan oleh Charlie satu demi satu. Yang disebut master ini jatuh satu demi satu. Seperti pin yang dijatuhkan oleh bola bowling. Dan mereka jatuh satu demi satu. Dalam sekejap, selain Charlie, hanya Eikichi yang berdiri di tempat. Bab 1702. Jami dan Sophie di dalam mobil juga tercengang. Jami menelan ludahnya dan berseru, "Anak ini, dia terlalu kuat." Sophie juga tercengang, dan berkata, "Dia memang ahli top, sepertinya aku meremehkannya." Pada saat ini, Charlie telah mengalahkan semua pengawal dan berjalan menuju Eikichi Takahashi. Eikichi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan kakinya lemas. Dan dia juga sangat jelas dalam hatinya bahwa orang ini sangat kuat sehingga dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jadi,
Dia hanya bisa berkata dengan ngeri, "Apa yang kamu inginkan? Biarkan aku melakukan sinkronisasi. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Takahashi." Charlie naik dan menamparkan wajah Eikichi dengan keras, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli tuan jembatan macam apa kamu. Sekarang mari kita bicara tentang kamu menyebarkan dua tangan kepada saya." Eikichi terkejut oleh kejutan di wajah Charlie. Dia tumbuh begitu besar. Dia selalu berpakaian bagus, manja, dan dipegang di telapak tangan banyak orang seperti bintang yang memegang bulan. Kapan dia pernah memukul, apalagi ditampar di jalan? Ini benar-benar terpana. Eikichi menutupi wajahnya yang bengkak dan meraung dengan gigi terkatup. "Bajingan. Beraninya kamu memukulku. Hati-hati aku akan membunuhmu." Charlie mengulurkan tangannya dan menamparkan wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Aku mengalahkanmu hanya untuk mendapatkan tes kulit." Aku berkata, "Kamu menyebarkan dua tanganku." Charlie tidak repot-repot berbicara omong kosong padanya. Dia langsung meraih pergelangan tangan dan memutar tangannya. Segera setelah itu, dengan keras, lengan kanan Eikichi patah dari sendi siku. Rasa sakit itu membuatnya menangis dan menangis. Ingus dan air mata mengalir. "Sakit, lenganku sakit." Charlie tidak merasa kasihan dan berkata, "Ini baru satu. Kamu masih tertarik satu padaku. Ayo, ulurkan tangan kirimu." Eikichi gemetar kesakitan, dan wajahnya sangat pucat. Kali ini dia benar-benar menyadari bahwa Charlie tidak bercanda dengannya. Ketakutan. Dia tergeletak di aspal dengan lututnya yang lembut, menangis dan memohon, "Maafkan aku, ini salahku. Seharusnya aku tidak menginginkanmu. Tolong maafkan aku. Jangan patahkan lengan kiriku juga, saya mohon." Charlie berkata dengan ekspresi tegas, "Kita sudah dewasa. Kamu harus cukup berani untuk bertanggung jawab, bukannya menyerah dan memohon belas kasihan." Setelah berbicara, Charlie bertanya lagi, "Apakah mengirim jika kamu memohon padaku? Aku akan mengampunimu." Eikichi terkejut. Apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia benar-benar ingin mematahkan kedua lengannya? Kalau begitu, bukankah dia brengsek? Bagaimana jika dia berbalik dan membunuhnya? Memikirkan hal ini, dia menangis dan memohon dengan ketakutan, "Tuan, saya bersedia membayar banyak uang. Bagaimana dengan 100 juta yen? Jika kamu mengangguk, aku akan meminta seseorang membayarmu." Charlie berkata dengan dingin, "Jangan bicara hal-hal tidak berguna ini. Bahkan jika kamu memberiku 100 miliar, kamu tidak dapat mempertahankan lengan ini." Pada saat ini, Sophie di dalam mobil tidak tahan lagi, dan berkata, "Saudara, kita tidak bisa hanya duduk dan menonton ini, atau kita tidak bisa mengizinkannya." "Ayo," Jami berseru. "Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak melihat orang kejam yang kuat ini? Bagaimana jika dia menghajarmu?" Sophie berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan pergi dan berlari bersamanya. Mungkin bisa membujuknya dengan akal. Jika tidak, kita hanya duduk di dalam mobil dan menyaksikan Eikichi dikalahkan. Ini tidak sejalan dengan moralitas kita." "Oh, tidak. Keselamatan lebih penting." Sementara Jami membujuk, Sophie sudah mendorong pintu mobil dan langsung berjalan keluar. Bab 1703. Melihat Charlie tidak bergerak sama sekali, Eikichi merasa bahwa dia akan mati hari ini. Karena saat ini, dia tidak lagi memiliki pengawal. Bahkan jika sekarang dia memanggil bantuan ahli dari keluarga, akan terlambat. Tepat ketika Eikichi memutuskan asa, pintu mobil Rolls-Royce di sebelahnya tiba-tiba terbuka. Sophie melangkah keluar dari mobil dan berkata kepada Charlie, "Tuan, Anda orang Cina. Anda harus bisa memaafkan orang lain. Bukankah Anda mengerti?" Charlie tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang berani membela Eikichi. Dan, dia seorang wanita. Dia mengerutkan kening dan menatap Sophie, dan bertanya dengan dingin, "Kamu juga seharusnya orang Cina, kan? Apakah kamu ingin membela orang Jepang kecil ini?" Sophie berkata dengan kosong, "Saya tidak memohon belas kasihan. Saya hanya menyarankan Anda untuk tidak terlalu ekstrim, dan Anda harus memberi jalan keluar." Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Baru saja dia meminta orang itu untuk memukuli saya. Mengapa Anda tidak menghentikan dan membujuk mereka dan memberi saya jalan keluar?"
Sophie sedikit terkejut dengan pertanyaan Charlie. Baru saja, sebuah pemikiran terlintas di benakku. Jika Charlie tidak bisa mengatasi masalah ini dan hidupnya dalam bahaya, dia pasti harus turun dan menghentikan Eikichi. Namun, dia tahu betul jika dia mengatakannya sekarang, pihak lain pasti tidak akan mempercayainya. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, mereka lebih dari sekedar orang mencoba memukulmu. Tapi kamu tidak terluka, kan? Karena tidak terluka, mengapa kamu tidak meninggalkan ruang untuk pihak lain? Charlie mencibir dan bertanya, dia tidak meninggalkan ruang untukku. Mengapa aku harus mengampuninya? Sophie berseru, Tuan, mari kita bicara tentang masalah ini. Yang baru saja terjadi adalah Anda yang bersalah. Ini jalan utama, bukan kebun belakang Anda. Anda mengejar dan berkelahi dengan orang-orang di jalan ini. Itu adalah salahmu sendiri, dan orang yang dikejar olehmu akhirnya tertabrak oleh mobil ini. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya. Anda tahu, mengapa saya mengejar orang itu? Sophie berkata dengan dingin, aku tidak tahu, dan aku tidak ingin tahu. Jangan katakan apa-apa lagi, kalian saling mengejar di jalan. Ini sangat kasar. Setelah itu, Sophie berkata lagi, masalah ini awalnya salahmu. Tetapi kamu melakukan sesuatu kepada Tuan Takahashi tanpa alasan. Dan itu kejam. Itu tidak masuk akal, kan? Charlie berinteraksi. Nona, saya tidak berpikir Anda terlihat seperti orang jahat. Mengapa Anda ingin melindungi dua orang Jepang ini? Mereka adalah dua bajingan. Bajingan, Sophie bertanya kembali. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Mengapa dua bajingan itu dalam kondisi ini sekarang? Satu dikejar olehmu dan mengalami kecelakaan mobil, dan yang lainnya cacat olehmu. Charlie berkata dengan nada menghina, orang picik sepertimu memang tidak bisa melihat gambaran besarnya. Sophie sedikit marah dan bertanya, hei, apa yang kamu katakan? Aku ambil. Charlie mengangguk. Itu benar, dan itu sangat picik. Setelah jeda, Charlie berkata lagi, semakin picik seseorang, semakin mereka percaya apa yang mereka lihat. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan anak yang ditabrak mobil itu. Dan pria bermarga Takahashi ini keluar dari mobil dan bersikap sombong dan memerintah begitu banyak orang untuk menyerang saya bersama-sama. Apakah kamu pikir orang ini tidak bersalah? Jika aku sedikit lebih lemah, aku akan dipukuli sampai mati oleh pengawal-pengawal itu. Dada Sophie yang marah terus naik turun dan dia berkata dengan marah, aku hanya ingin kamu memaafkan dan mengampuni. Kamu sudah patah lengannya. Bukankah itu sudah cukup? Belum cukup, Charlie berkata tanpa ekspresi. Aku sudah bilang, dia berhutang 2 tangan. Anda, Sophie benar-benar kesal. Tidak pernah berpikir bahwa anak ini akan begitu sombong. Bab 1704. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa nasib Eikichi saat ini adalah kesalahannya sendiri. Tapi dia masih berharap dia bisa meminta Charlie untuk berhenti pada saat ini, agar tidak benar-benar menghancurkan kedua lengan Eikichi. Meskipun Sophie masih muda, dia telah menerima pendidikan elit sejak kecil dan telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Dia dapat dianggap sebagai standar bisnis yang jenius. Jadi, apapun yang dia lakukan, dia memiliki tujuan di hatinya. Misalnya, kali ini, sebagai perwakilan dari keluarga Schultz, dia datang untuk membahas kerjasama dengan keluarga Takahashi. Namun sebelum berdiskusi kerjasama, Eikichi mengalami kejadian ini. Ini sangat tidak benar, dan bisa mempengaruhi detail spesifik dan kemajuan kerjasama selanjutnya antara kedua pihak. Oleh karena itu, dalam hal kasih sayang, alasan, dan minat, dia maju untuk menahan Charlie. Bahkan jika dia tidak berguna untuk menahan Charlie, setidaknya dia telah bekerja keras. Dia dapat memiliki penjelasan untuk hati dan wajah keluarga Takahashi. Tentu saja, situasi terbaiknya adalah setelah dia maju. Pemuda di depannya dapat memberikan rasa hormat, dan dia akan menerima dan membiarkan Eikichi pergi. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat hidup dengan baik di hati dan wajahnya, tetapi keluarga Takahashi juga akan mengajak budi kepadanya. Ketika membahas detail spesifik dari pekerjaan yang sama nanti,
Dia bahkan dapat menggunakan masalah ini untuk meminta keluarga Takahashi untuk memberikan lebih banyak manfaat. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa temperamen anak ini sangat kejam. Dilihat dari posturnya, dia harus melenyapkan Eikichi. Jadi, dia menekan amarah di hatinya dan berkata, "Tuan, saya dari East Cliff." Setelah dia selesai berbicara, Charlie langsung memotongnya dan berkata dengan nada yang agak tidak puas, "Nona, Anda tidak perlu memberitahu saya siapa kamu. Saya tidak ingin tahu, apalagi jika kamu mencoba menggunakan identitasmu untuk menekanku. Karena meskipun kamu adalah Raja Surga, saya tidak akan mendengarkan kamu untuk masalah hari ini." Apa kamu bisa mendengarnya dengan jelas? Sophie tidak bisa menahan emosinya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Dia telah lama terbiasa dengan dihormati dan dipuji kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah mengira pria di depannya ini benar-benar tidak memberikan rasa hormat apapun. Dia juga tidak membiarkan dirinya selesai berbicara. Keinginan untuk bersaing di hati Sophie langsung tersulut oleh Charlie. Dia bersinar dingin dan berkata dengan marah, "Aku akan mengurus masalah ini hari ini. Jika kamu berani menyentuhnya, aku pasti akan menyesal." Charlie tersenyum main-main. "Tapi aku menyesal," Sophie berkata dengan tegas. Tidak salah. Begitu Sophie selesai berbicara, dia mendengar suara mencicit di sebelahnya. Dan kemudian, tangisan Eikichi keluar. Dia segera menatap Eikichi, dan melihat lengan kirinya juga telah dipelintir oleh Charlie. Dan sekarang lengannya diangkat ke depan, menangis kesakitan. Sophie menatap Charlie dengan marah, dan berteriak dengan marah, "Apa yang terjadi padamu? Kamu ingin membuat masalah denganku, bukan?" Charlie menahannya. "Jangan sentimental. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Mengapa aku harus bergaul denganmu? Kamu bukan siapa-siapa di suatu tempat." Charlie tidak repot-repot melihat keduanya lagi. Mengambil kembali semua uang dari saku Onizuka Ryuji yang tergeletak di tanah. Lalu bangkit dan mendatangi gadis yang bernyanyi itu. "Ambil uangnya dan jangan keluar untuk bermain dan bernyanyi lagi." Gadis itu bersyukur dengan air mata di matanya dan bertanya-tanya, "Maaf, saya telah merepotkan Anda." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu di negara sendirian. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Aku pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan tempat kejadian. Sophie berbaring sambil marah, sambil menatap ke belakang dan berteriak, "Bajingan, berhenti." Bab 1705. Mendengar teriakan marah Sophie di belakangnya, Charlie mengabaikannya dan bahkan tidak menoleh ke belakang sama sekali. Sophie telah tumbuh begitu besar dan tidak pernah begitu dihina sebelumnya. Jadi dia secara alami sangat kesal. Gadis-gadis dari keluarga kaya East Cliff hampir selalu merasa benar sendiri. Mereka menganggap diri mereka sebagai prioritas mereka. Sophie dianggap sebagai kehadiran teratas di East Cliff. Dan bahkan di antara putri-putri kaya di seluruh negeri. Sehingga harga diri dan pembenaran diri sedikit lebih tinggi dari rata-rata orang. Oleh karena itu, dihina oleh Charlie melihat tanpa ke belakang pada saat itu membuat seluruh popularitasnya terinjak-injak. Namun, dia juga tahu betul bahwa dia sama sekali bukan lawan Charlie. Dan dia tidak terbiasa dengan kehidupan di Tokyo. Jadi tidak ada cara lain selain marah. Tepat ketika Sophie sangat marah, Eikichi mengangkat kedua lengannya yang patah dan mendatangi Sophie dan gadis penyanyi itu. Ekspresinya sangat suram. Dia menatap gadis penyanyi itu dan bertanya dengan sangat kejam. "Katakan, siapa pria itu? Siapa namanya? Di mana dia tinggal? Dari mana asalnya?" Gadis itu berkata dengan ngeri, "Saya tidak mengenal pria itu." "Persetan!" Eikichi memarahi dengan marah. "Kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Aku tidak peduli jika kamu tidak tahu. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jujur, aku akan membunuhmu." Sophie menyorotinya dan berkata dengan dingin, "Tuan Eikichi, apakah pantas meneriaki seorang gadis kecil?" Eikichi akhirnya pulih sedikit, menekan amarah di hatinya, dan menggertakkan giginya. "Nona Schultz, Anda baru menyadarinya. Bajingan itu mematahkan kedua lengan saya." Sophie berkata dengan kosong, "Ya, aku melihatnya. Pria yang baru saja mematahkan lenganmu itu.
Apa ringkasannya dengan gadis kecil ini? Patah lenganmu bisa pulih setelah 3 atau 5 bulan di plester. Anda tidak perlu bertindak tidak sopan, kan? Tidak sopan. Eikichi tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Gadis ini jelas berhubungan dengan pria itu. Jika dia jujur memberitahuku tentang pria itu, tentu saja aku tidak akan mempermalukannya. Sophie menyorotinya dan berkata dengan marah. Gadis ini sudah cukup bicara. Tidak mengenal pria itu. Kamu tidak mengerti. Eikichi berkata dengan marah. Siapa yang tahu kalau dia berbohong? Sophie berkata dengan dingin. Apakah dia berbohong pada kondisimu? Jika Anda ingin menanyakan lebih detail, Anda dapat bertanya dengan baik. Jika dia memberi tahu Anda, itu karena dia peka. Jika dia tidak memberi tahu, jangan selalu mengancam keselamatan pribadi orang lain di setiap kesempatan. Tidakkah Anda masih ingat apa yang terjadi selama ini? Ekspresi Eikichi tiba-tiba menjadi jelek. Dia tahu bahwa Sophie samar-samar mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu sombong. Alasan dia menyinggung pria itu sekarang sepenuhnya karena dia terlalu sombong. Dan dia berakhir seperti ini. Kata-kata Sophie membuatnya merasa sangat tidak tahu malu di wajahnya. Namun, keluarga Schultz di belakang Sophie jauh lebih kuat daripada keluarga Takahashi. Dan dia memiliki kesan yang baik tentang Sophie. Jadi dia hanya bisa menekan kemarahan di hatinya saat ini. Sophie bertanya kepada gadis yang bernyanyi. Nona, kamu bilang kamu tidak mengenal pria itu. Lalu mengapa dia menyukainya? Tadi dia mengambil uang dari orang yang ditabrak mobil baru dan memberikan uang itu padamu. Gadis itu berkata dengan serius. Saya akan katana dengan jelas. Pria itu baik-baik saja. Saya bermain dan bernyanyi di pinggir jalan. Dan tidak ada yang peduli tentang itu. Pria itu memberi saya 100.000 yen. Dan kemudian sekelompok Bosozuku datang dengan kekerasan dan mengalahkan uang dan gitar saya. Mereka meminta saya menemani mereka minum. Pria itu menyelamatkanku. Sophie mengerutkan kening. Orang yang ditabrak mobil itu Bosozuku. Bab 1706. Ya, gadis itu mengangguk dan melanjutkan. Mereka semua adalah anggota geng. Pria itu melihat ketidakadilan dan melukai beberapa Bosozoku lainnya. Dan kemudian geng yang ditabrak mobil itu menggunakan pisau dan menyandera saya. Pria itu menjatuhkan pisaunya. Dan saya selamat. Gangster itu bermaksud melarikan diri. Dan pria itu mengejarnya. Lalu dia ditabrak mobil. Kalian semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sophie tercengang setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa plotnya akan berbalik begitu cepat. Pemuda pemberontak dan brutal tadi sebenarnya berusaha menyelamatkan seorang gadis kecil yang tidak bersalah dari anggota kelompok gangster. Apalagi gadis kecil itu adalah rekan senegaranya Cina. Dia bahkan bisa membayangkan jika pria itu tidak datang untuk menyelamatkan. Gadis Cina di negara asing ini pasti akan terluka oleh gangster Jepang. Dan bahkan mungkin dipermalukan oleh mereka. Tidak heran pria itu begitu kejam. Jika itu saya juga akan melenyapkan orang-orang ini. Eikichi juga berteriak dalam kemarahannya. Dan bahkan meminta pengawalan untuk mengepung pria itu. Tampaknya layak dua lengan dipatahkan. Pada saat ini, kemarahan Sophie terhadap Charlie langsung menghilang. Jadi, Sophie mengamati gadis itu dan bertanya, apakah kamu tahu siapa pria itu? Dan Bosozuku itu dari kelompok mana? Gadis itu buru-buru menjawab, itu Bunkyo Bosozuku. Kelompok gangster terbesar di distrik Bunkyo. Bunkyo Bosozuku. Sophie memandang Eikichi dan bertanya dengan dingin. Bunkyo Bosozuku bukankah menjadi kekuatan eksternal keluarga Takahashi Anda, kan? Mereka bertemu seorang gadis penyanyi di jalan demi uang, dan memaksanya untuk menemani minum. Apakah ini tidak keterlaluan? Ekspresi Eikichi penuh kejutan. Dan kemudian dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan berkata, Nona Schultz, dari mana Anda mendengar rumor itu? Keluarga Takahashi kami tidak ada secara keseluruhan dengan Bunkyo Bosozuku. Sophie muncul dan berkata, Tuan Takahashi, saya telah menyelidikinya dengan jelas sebelum saya datang ke sini. Keluarga Takahashi Anda dimulai di dunia abu-abu pada tahun-tahun awal, tetapi tidak ada satu cara untuk pergi ke hitam. Transformasinya sangat sukses. Setelah mengatakan itu, Sophie berkata lagi, saya tahu bahwa lebih dari setengah Bosozuku di Tokyo dan sekitarnya berada di bawah kendali keluarga Anda.
Tetapi Anda sangat cerdas. Dan Anda tidak membiarkan anggota keluarga Takahashi secara langsung mengendalikan Bosozoku ini. Sebaliknya, beberapa kerabat jauh dengan nama keluarga asing digunakan, kan? Eikichi berkata dengan malu. Itu, Nona Schultz. Bosozoku ini memang dikelola oleh kerabat jauh. Tapi keluarga Takahashi telah lama mengabaikan bisnis ini. Sophie menunjukkan ekspresi dingin. Oke, Tuan Takahashi. Kita semua sudah dewasa. Jangan anggap aku bodoh. Alasan ini terjadi hari ini dan mengapa lenganmu patah adalah sepenuhnya karena keluargamu membiarkan keadaan buruk dari Bosozoku ini. Eikichi menjawab dan ingin membantah, tetapi tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Sophie menunjuk gadis Cina itu dan berkata kepada Eikichi, Tuan Takahashi, wanita ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Saya harap Anda tidak menyebabkan masalah apapun di masa depan. Dapatkah Anda melakukannya? Eikichi tahu bahwa dia benar, dan tidak berani menyakiti Sophie. Jadi dia hanya bisa mengangguk dengan marah. Nona Schultz, yakinlah. Saya tidak akan pernah mempermalukannya di masa mendatang. Bab 1707. Pada saat ini, hati Eikichi sudah penuh dengan kemarahan. Dia ingin menemukan petunjuk tentang pria dari gadis Cina itu. Tetapi ternyata gadis dan pria itu tidak saling mengenal. Eikichi juga tahu apa yang dikatakan gadis itu pasti bukan ringkasan. Jadi tidak akan mudah menemukan pria itu untuk membalas dendam. Namun, hal yang lebih penting saat ini adalah meminta seseorang dari keluarga untuk datang, membawa Sophie dan Jami ke hotel, dan membawa dirinya dan bawahannya ke rumah sakit. Sophie mengabaikan Eikichi yang lengannya terluka. Dia membantu gadis Cina itu menyimpan gitarnya, lalu memberikan kartu nama kepadanya, dan berkata dengan serius, Nona, jika ada yang mengganggumu karena kejadian hari ini, dan kamu dalam masalah, segera hubungi saya. Selain itu, berikan nomor telepon saya kepada orang yang paling Anda percayai. Jika Anda dalam masalah dan tidak punya waktu untuk menelepon saya, orang yang paling Anda percaya itu bisa menelepon saya. Kata-kata Sophie lebih kepada Eikichi. Dia tahu bahwa dia hanya akan tinggal di Jepang paling lama seminggu. Bagaimana jika Eikichi membalas dendam pada gadis ini setelah dia meninggalkan Jepang? Oleh karena itu, dia harus memastikan Eikichi tidak melakukan apapun pada gadis ini. Dengan apa yang dia katakan tadi, Eikichi tidak akan pernah berani memanggil gadis ini lagi. Karena energi keluarga Schultz jelas bukan sesuatu yang bisa menjadi lawan mereka. Terlebih lagi, keluarga Takahashi ingin bekerja sama dengan keluarga Schultz sepenuh hati. Jika dia berani menyusahkan gadis ini, itu berarti Eikichi mengalami keterbelakangan mental. Eikichi tentu saja mengetahui arti kata-kata Sophie dengan sangat baik. Dia tidak dapat menahan nafasnya yang tertekan, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, tidak peduli seberapa sulitnya, dia harus menanggungnya. Oleh karena itu, dia hanya dapat meminta bawahannya yang masih dapat melakukan panggilan telepon, meminta untuk menelepon rumahnya. 10 menit kemudian, belasan mobil keluarga Takahashi datang dengan gagah perkasa. Dipimpin oleh kepala keluarga Takahashi, ayah Eikichi, Takahashi Machi. Takahashi Machi tidak turun dari ponsel. Dia teringat melihat pemandangan tragis di depannya. Lebih dari sekedar pengawalan ada di mana-mana. Dan lalu lintas bahkan kemacetan diblokir karena mereka. Setengah dari wajahnya bengkak sendiri karena pukulan. Yang lebih buruk lagi, lengannya benar-benar kehilangan kendali. Dan dia hanya mengangkat bahu dengan lemas. Dengan wajah gelap, dia terlebih dahulu meminta maaf kepada Sophie dan Jami. Lalu mengirim seseorang untuk mengirim mereka dan rombongan ke hotel. Setelah mengatur keluarga Schultz, dia memerintahkan orang-orang untuk membawa anak-anak dan yang lainnya ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Takahashi Machi bertanya kepada Eikichi dengan hati-hati tentang keseluruhan kejadian. Setelah mendengarkan, dia bahkan lebih marah dan tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa lama, dia menamparkan sandaran tangan tengah mobil dan berteriak dengan marah, "Dasar bajingan! Orang Cina berani mengancam putraku dan perlindungan di Tokyo. Ini sama saja menginjak-injak martabat keluarga Takahashi." Eikichi juga marah, berseru dan berkata, "Ayah,
Kamu harus menemukan orang Cina itu dan membunuh untuk membalas dendamku. Takahashi Machi mengangguk dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Saya pasti akan mengeluarkan angin dan meminta orang-orang mencari tahu keberadaannya." Eikichi tidak sabar untuk mengatakan, "Ayah, temukan dia. Aku akan dibunuh dengan sendirinya." Secara pribadi, Takahashi Machi bertanya sambil mencibir, "Menawarkan kamu membunuh dengan tanganmu sendiri saat ini?" Mendengar ini, Eikichi dan menangis berkata, "Kalau begitu aku akan mengikatkan pisau ke sol sepatuku. Intinya, aku harus membunuhnya sendiri." Bab 1708. Takahashi Machi mengangguk dan berkata, "Tapi kita tidak bisa membuat terlalu banyak kehebohan tentang masalah ini. Lagi pula, kita masih harus mendiskusikan kerjasama dengan keluarga Schultz. Jika kita membuat masalah besar saat menemukan orang Cina di Tokyo dan membunuhnya, keluarga Schultz pasti akan ada kritik kita." Eikichi panik. "Ayah, apa ayah mencoba melepaskan bajingan itu?" Takahashi Machi berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah pergi. Aku akan meminta orang-orang kita memberitahukan terlebih dahulu, dan kemudian mengirim para ninja terbaik dari keluarga untuk mengawasinya secara diam-diam, dan mengikuti kemanapun dia pergi. Setelah pekerjaan sama kita dengan keluarga Schultz terselesaikan, kita bisa menangkap orang itu, diam-diam membawanya kembali ke Tokyo. Kamu bisa mengeksekusinya secara langsung." Mendengar ini, Eikichi benar-benar lega. Dia bisa bertahan lebih lama untuk kerjasama antara keluarga dan keluarga Schultz, tetapi dia tidak boleh membiarkan pihak lain pergi. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, dia menghela nafas lega. Selama dia bisa membunuh Charlie sendiri, tidak ada salahnya menunggu beberapa hari lagi. Selain itu, dia percaya bahwa ninja topnya tidak akan dikalahkan oleh Charlie. Setelah Charlie pergi di dekat Universitas Tokyo, dia langsung kembali ke rumah Ichiro. Dia tidak tahu bahwa pada saat ini, dia benar-benar populer di platform video pendek di Jepang. Seseorang terlihat memberi pelajaran kepada seorang Bosozuku. Video itu direkam sampai dia mematahkan lengan Eikichi, lalu diunggah ke platform video pendek. Kali ini, seluruh Jepang terkejut. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa orang Cina akan memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga satu orang dapat mengalahkan hampir 20 orang berturut-turut, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Apalagi yang membuat orang Jepang semakin tidak percaya adalah orang ini berani menyerang Eikichi di jalanan kota Tokyo. Sebagai generasi kedua terkaya di Jepang dan tokoh panutan Jepang, siapa yang tidak mengenal Eikichi? Dia dikira seperti hantu di jalanan Tokyo. Ini adalah berita paling meledak di Jepang. Dalam video ini, Charlie dan Eikichi, karena sudah larut dan video ponsel tidak terlalu jelas, mereka hanya dapat menangkap 50% penampilan mereka dengan jelas, dan kualitasnya sama dengan video dan foto yang dirilis oleh paparazzi secara terang-terangan memotret artis di malam hari. Namun, gambaran seperti itu sudah cukup bagi orang Jepang untuk mengenali Eikichi. Bagi Charlie, karena orang Jepang tidak tahu tentang dia, orang Jepang tidak bisa mengenalinya. Namun, jika sedikit mengenal Charlie, masih bisa mengenali sosok Charlie di video ini. Yahiko sedang duduk di ruang kerja saat ini, mencekik cerutu Kuba dan memegang segelas whisky Scotch di tangannya. Dia masih kesal pada kenyataan bahwa keluarga Schultz bertemu dengan keluarga Takahashi terlebih dahulu, dan dia bahkan lebih khawatir tentang Charlie, dan suasana hatinya sangat buruk. Pada saat ini, Tanaka Hiroshi tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ketua, sesuatu yang besar telah terjadi." Yahiko memarahi dengan marah. "Peristiwa besar apa yang bisa membuatmu kacau seperti ini? Gaya macam apa?" Tanaka Hiroshi tidak punya waktu untuk menjelaskan. Jadi dia buru-buru menyerahkan telepon kepadanya, mengklik putar, dan berkata, "Tonton saja, ini berita besar bagi keluarga Takahashi." Bab 1709. Berita besar untuk keluarga Takahashi. Ketika Yahiko mendengar ini, dia langsung memelotot marah. "Sial! Berita besar apa? Apakah keluarga Schultz mengumumkan kerjasama mereka dengan begitu cepat?" "Tidak. Keluarga Schultz seharusnya baru mendarat di Tokyo belum lama ini. Tidak mungkin ada keputusan yang begitu cepat."
Apa mungkin keluarga Schultz tidak berencana membicarakan kita? Hiroshi buru-buru berkata. Bukan itu. Ini berita Eikichi yang dilumpuhkan di jalan. Eikichi dilumpuhkan. Yahiko berseru seolah-olah menyambar petir. Siapa yang melakukannya? Tampaknya hanya segelintir orang di Tokyo yang berani menyerang Eikichi. Jika Anda ingin melakukannya sendiri, Anda akan merasa hampa. Lagi pula, kesenjangan antara keluarga Ito dan keluarga Takahashi tidak terlalu besar. Jika Anda benar-benar melakukannya terhadap Eikichi, hampir setara dengan menyatakan perang terhadap keluarga Takahashi. Oleh karena itu, selain ayah Eikichi, Yahiko benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang berani menyerangnya. Jadi, dia buru-buru melihat ke ponsel Hiroshi, ingin melihat siapa yang begitu berani itu. Tidak masalah. Yahiko sangat ketakutan sehingga dia menempel di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menahan jari-jarinya, dan cerutu jatuh dari tangan dan jatuh ke celananya, langsung melubangi celana jahitan tangan yang mahal. Yahiko tidak peduli dengan kesusahannya. Dia mengambil cerutu dan membuangnya ke samping, menunjuk ke pria di telepon, dan berkata, Ini Charlie. Meskipun dia hanya bertemu Charlie sekali, Yahiko mengingat penampilannya dengan jelas. Mungkin inilah kekuatan kebencian. Bagaimanapun, wajah Charlie tidak hanya berarti penghinaan terhadap Yahiko, tetapi juga mewakili sejumlah besar 4,5 miliar dolar AS. Itu benar-benar berubah menjadi abu dan dia bisa mengenalinya. Melihat Charlie ada di video, berulang kali menghajar lebih dari mengulangi pengawalan Eikichi, dan kemudian mematahkan lengan Eikichi, Yahiko tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa kuatnya Charlie. Terakhir kali, Charlie mengalahkan dua pengawalnya. Kali ini, dia menyingkirkan lebih banyak dari ekosistem Eikichi sekaligus. Dengan kekuatan ini, rata-rata Master Ninjutsu mungkin bukan lawannya. Sementara terkejut, dia tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Untungnya, hari itu, dia tidak membuat Charlie marah. Jika tidak, dengan temperamen keras Charlie, bukankah dia akan memukul dirinya setengah mati? Eikichi adalah seorang pemuda dengan sedikit ketahanan fisik, sedangkan dirinya sudah tua. Jika dia benar-benar melawan Charlie, dia takut dia akan langsung mati secara langsung dalam 1 atau 2 putaran. Setelah merasa takut beberapa saat, Yahiko juga sedikit tersipu. Dia melihat penampilan Eikichi yang berteriak lagi, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia memutar ulang video itu, mengulangi proses malang Eikichi lagi, dan senyum di mulut menjadi sedikit lebih tebal. Bab 1710. Segera setelah itu, dia kembali lagi, dan senyum di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Setelah menontonnya lebih dari 10 kali, Yahiko tersenyum cerah. Oke, keluarga Takahashi akhirnya mengalami hal seperti ini juga. Setelah video populer di seluruh Jepang, mereka pasti malu. Tanaka Hiroshi mengangguk dan berkata, sekarang video ini telah menjadi hit di semua media online dan platform video utama di Jepang. Reputasi keluarga Takahashi pasti akan runtuh kali ini. Bagus sekali. Yahiko menghela napas lega dan berkata, oh, melihat video ini, saya merasa jauh lebih baik. Setelah itu, dia mengingat sesuatu dan berkata lagi, keluarga Takahashi dan saya tidak pernah berteman dengan satu sama lain. Tetapi kali ini kami akhirnya memiliki musuh yang sama. Hiroshi buru-buru berkata, Tuan Ketua, apakah Anda akan bergabung dengan keluarga Takahashi untuk berkemah dengan Charlie? Tentu saja tidak, Yahiko berkata dengan ketakutan yang tersisa. Saya berbeda dari keluarga Takahashi. Eikichi dipukul oleh Charlie di jalan dan diketahui seluruh negeri. Sebagai perbandingan, saya jauh lebih baik. Saya menderita kerugian besar, tapi setidaknya saya menutup pintu dan tidak ada orang yang tahu di seluruh negeri. Tanaka Hiroshi tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketua, yang selalu kuat, akan menghibur dirinya sendiri. Pada saat ini, Yahiko berkata dengan penuh semangat, di dalam ini pasti akan mempengaruhi kesan dan sikap keluarga Schultz terhadap keluarga Takahashi. Ini bagus bagi kita, itu benar. Hiroshi mengangguk lagi, dan berkata, kali ini, reputasi keluarga Takahashi tidak hanya akan rusak,
tetapi kemampuan mereka juga akan diperiksa. Anggota keluarga mereka terpukul di wilayah mereka sendiri. Jika keluarga Schultz benar-benar ingin bekerja sama dengan mereka di bidang pengiriman laut, mereka pasti akan khawatir bahwa keluarga Takahashi tidak akan dapat melindungi bisnis ini. Yahiko berkata sambil tersenyum. Hahaha, ini adalah satu hal yang membuat paling bahagia baru-baru ini. Melihat suasana hati Yahiko yang jauh lebih baik, Hiroshi merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Tuan Ketua, saya telah menerima pesan bahwa keluarga Takahashi sekarang sedang mencari-cari identitas Charlie. Mereka ingin membalas dendam pada Charlie. Yahiko bertanya, apa pendapatmu tentang masalah ini? Apa musuh keluarga Takahashi bisa mengalahkan Charlie? Hiroshi memikirkan kejutan besar dan kengerian yang dibawa Charlie, dan berkata, saya benar-benar tidak bisa mengatakan ini. Saya selalu memiliki perasaan untuk Charlie. Sepertinya yang kita lihat hanyalah puncak gunung es. Yahiko mengerutkan kening. Apa? Jika keluarga Takahashi mengirimkan semua yang mereka miliki, masih tidak mungkin melawan Charlie. Hiroshi mengangguk dan berkata dengan jujur, Tuan Ketua, jika ahli bela diri bertempur, siapapun yang lebih kuat akan tertawa terakhir. Kekuatan Charlie ada tidak akan bisa ditandingi oleh lebih dari keseluruhan Master Top. Bagaimana mungkin keluarga Takahashi mengalahkan dia? Yahiko mencibir. Jangan lupa, keluarga Takahashi juga memiliki beberapa ninja top. Ninjutsu Jepang mereka sangat kuat. Charlie tidak akan bisa melawan mereka. Hiroshi mengingatkan. Tuan Ketua, bahkan ninja top yang kita puja mungkin tidak dapat mengalahkan pengawal Eikichi dengan begitu mudah. Sedangkan Charlie bisa mengalahkannya dengan mudah. Hiroshi memutar kembali video saat Charlie sendirian menghadapi lebih banyak dari lingkungan sekitar Eikichi. Saat menunjukkan video, Hiroshi berkata kepada Yahiko, Tuan Ketua, lihat. Selusin orang-orang ini ada di hadapan Charlie. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Charlie. Dan Charlie hampir menjatuhkan satu dengan satu pukulan, menendang satu dengan satu tendangan. Bahkan ketika ayam, bebek, dan angsa berdetak, mereka dapat melompat dan mematuk 2 kali. Tetapi yang disebut ahli bela diri ini benar-benar sia-sia di depan Charlie. Ekspresi Yahiko menetap angsur berubah menjadi serius. Dalam video tersebut, kekuatan Charlie memang menakutkan. Seolah-olah permainan master ini sama sekali bukan manusia, dan langsung dirusak oleh kegilaannya yang tidak manusiawi. Memikirkan hal ini, dia memandang Hiroshi dengan sedih, dan bertanya tanpa daya. Tanaka, apakah pertanda kita bisa mendapatkan kembali $4,5 miliar itu? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.